tentang sumber cuan content writing. Sumber pemasukanku sendiri sebagai content writer tuh ada banyak, teman-teman. Sorry, aman. Oke. Eh, aku selain bikin ini kelas seperti ini kan kalian bayar ya untuk mendengarkan aku mempresentasikan cara aku menulis. Ini dibayar. Itu salah satu sumber pendapatannya. Yang kedua itu adalah main di freelance platform kayak di Indonesia yang aku punya itu Fastwork, projects.co.id itu ada juga, Seribulancer itu ada juga. Nah, tapi, yang aku fokusin itu adalah Fastwork. Kenapa Fastwork? Sebenarnya adalah karena aku males, aku belum punya banyak waktu untuk, apply pekerjaan yang ditawarkan oleh klien. Kalau di Fastwork itu klien yang datang ke kita. Kalau di projects.co.id, Seribulancer itu biasanya, kita yang datang ke klien, kayak gitu. Kita yang nyari kerjaan. Kalau di Fastwork itu kerjaan yang datang ke kita, kayak gitu. Nah, ini yang pertama adalah freelance platform. Teman-teman bisa masuk ke situ, bikin akun, terus aktif, rutin online setiap hari. Sebisa mungkin ini salah satu trik di Fastwork itu adalah kita sebisa mungkin harus rutin online supaya, klien ketika mau ngasih kerjaan, ngechat kita itu bisa kita reply dengan cepat. Karena ketika klien itu datang ngechat kita terus kita nggak bales, mungkin ya dia akan kabur, nggak akan pakai jasa kita. Nah, yang kedua adalah bikin blog sendiri. Ini yang selalu aku wanti-wanti, yang selalu aku ingatkan ke content writer pemula, orang yang baru mau mulai karir di dunia content writing, sebisa mungkin sebaiknya itu bikin blog sendiri. Kenapa blog sendiri? Ini ibaratnya kayak rumah online-nya kita, kalau blog kita ini. Jadi kayak orang nyari nama, misalnya Kak Roy, Kak Martin, itu orang ngetik nama kita di Google itu, muncul tuh blog kita, kayak gitu. Jadi rumah rumah kita di internet itu ada. Jangan sampai kemudian ketika orang googling nama kita lah, nama kita nggak ada sama sekali, ini salah satu caranya. Nah, ketika kita punya blog, kita tuh bisa dengan bebasnya menuliskan tulisan apa yang kita kuasai. Background kita mungkin adalah agama, atau mungkin, background kita adalah atau kita punya hobi skincare dan make up. Ya, kenapa tidak? Proses kita, apa, memilih skincare itu kita tuliskan di dalam blog, kayak gitu. Nah, nanti blog ini bisa jadi portofolionya kita. Kan kebanyakan content writer pemula itu sering banget kebingungan kayak, "Kak, cara mulai cara dapat klien tanpa punya portofolio tuh gimana sih?" Ya paling gampang bikin blog, bikin di blog itu bikin tulisan, banyakin tulisannya, nulis dengan benar, kemudian nanti si tulisan ini kita bisa pamer, kita bisa kasih lihat ke calon klien kayak, "Ini tulisan yang udah pernah aku bikin," kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah, dengan punya rumah online, blog ini nanti kita bisa running Google AdSense, atau kita bisa jual backlink kayak yang tadi aku lakuin tuh. Blog aku daftarin di, ada satu platform, yang bisa membayar kita untuk membuat satu tulisan. Dia namanya Seed Backlink. Jadi kita, taruh blog di situ, terus nanti klien yang hubungi kita kayak, "Oh, aku mau naruh link artikelku di dalam blogmu loh, blogmu aku bayar segini ya," kayak gitu. Terus, selain bikin blog, cara monetisasi skill menulis kita ya jualan ebook. Ini prosesnya panjang jualan ebook sebenarnya. Butuh effort sendiri. Teman-teman bisa meluangkan waktu untuk menuliskan satu ebook tentang, sebenarnya apapun yang teman-teman kuasai, tuliskan, terus nanti jualannya, teman-teman bisa promosi di media sosial, teman-teman bisa jualan di grup WhatsApp, atau jualan di status WA, kayak gitu. Ini tuh e-book tuh lagi naik daun ya, teman-teman. Produk-produk digital itu e-book, template, itu tuh lagi naik daun, lagi banyak penggemarnya. Orang tuh lebih nggak tahu ya, mungkin karena kita kita
kebanyakan menghabiskan waktu di online, makanya cara efektif belajar itu adalah dengan membaca e-book kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah dengan membangun personal branding. Aku sendiri kapan ya? 2 bulan yang lalu deh, ngisi kelas offline ngajar training di salah satu rumah sakit, yayasan rumah sakit di Tangerang. Aku ngajarin waktu itu konten marketing di rumah sakit ASih di Tangerang. Itu aku nge-training tim digital marketing sama beberapa karyawan yang ngurusin promosi si rumah sakit tersebut. Aku di-hire sama salah satu teman yang ngontak aku di media sosial. Mungkin karena dia melihat personal brandingku sebagai edukator, pengajar di pengajar di dunia konten, mungkin dia mengontak aku untuk ngisi kelas tersebut, ngisi training tersebut. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan. Teman-teman jualan di Fastwork, teman-teman bikin blog, monetisasi blognya, jualan ebook, terus bangun personal branding. Nah, ini pamer aja sih, biar teman-teman kebayang kayak gimana sih, apakah dengan skill menulis ini beneran bisa kita bisa mendapatkan uang beneran, teman-teman. Ini Fastworkku, beberapa kali aku udah mendapatkan uang dari Fastwork. Ini emailnya kayak akhir bulan tuh aku request invoice, terus nanti request pembayaran, terus nanti dikirimin pembayarannya kalau udah ditransfer, nanti mereka ngirim email kayak, oh udah ya, kemarin kita ngirim transferan, terus ini seat backlink, teman-teman bisa cek ID seatbacklink.com. Ini aku masukin blogku ke dalam sini, terus ada klien, ada eh, perusahaan yang mau naruh link artikelnya di dalam artikelku kayak gitu. Terus aku dibayar tuh berapa sih ini, 187.500 kayak gitu. Terus ini di Kliki, aku punya Kliki juga ya teman-teman. Kalau cek di menjadi content writer itu ada link Kliki. Di situ tuh ada link ebook, jualan template, jualan recording kelas. Aku juga mendapatkan pendapatan dari situ kayak gitu. Ini angkanya. Terus ini juga aku dapat tawaran freelance menulis di artikel di website klinik gigi di Tangerang. Aku nulis di sini terus di review sama dokter kayak gitu. Ini kerjaan di luar kantor bilangnya. Kayak gitu. Jadi balik lagi tadi aku sebenarnya mau bilang kalau sumber cuan content writing itu ada banyak, tergantung kita apakah mau atau tidak kayak gitu. Nah, ini step by stepnya, cara praktis untuk mendapatkan uang dari content writing untuk content writer pemula. Pertama, teman-teman wajib bikin ini blog sendiri. Kenapa wajib punya blog? Ini tuh tempat kita latihan sebenarnya, showing portofolio kita. Terus ini bisa jadi tempat monetisasi juga kayak gitu. Aku ikutan lomba blog, aku pasang blog di seat backlink, terus beberapa portofolio di blog itu aku juga masukin di Fastwork. Jadi blog ini tuh bisa kita apa-apain lah nantinya. Ada banyak sebenarnya platform, bisa Blogger, Medium, WordPress. Nah, di akhir kelas nanti kita akan belajar ini ya, di proses di grup WA itu nanti kita akan menulis di Medium ya, teman-teman. Ini tuh nanti aku show. Terus nanti yang kedua adalah dari bikin blog kita bisa publish portofolio di platform. Daftar di Fastwork, bikin profile, upload link artikel dari blog. Terus nanti kita ya ambil proyek kerjaan yang fee-nya kecil dulu lah. Nanti dari situ ketika kliennya udah percaya sama kita, nanti tuh akan ada repeat order, percayalah. Terus nanti dari situ teman-teman juga bisa nanti tuh bikin ebook, menulis ebook, hasil formatnya PDF, terus nanti diupload di
di platform yang jualan produk digital kayak Kliki, apalagi sih link.id, Mayar, dan lain sebagainya. Caranya adalah ambil teman-teman bisa mengelaborasi tulisan-tulisan yang sudah teman-teman bikin. Aku ingat temanku itu ada yang jualan e-book yang membahas tentang kombucha, minuman yang apa sih itu yang diawetkan, apa yang difermentasi ya, teman-teman kalau tahu kombucha. Nah dia tuh ahli di pembuatan itu, dia punya hobi untuk bikin kombucha, dia bikin bahkan bikin komunitasnya, komunitas kombucha, terus bikin e-booknya itu kemudian dijualin dan itu laku banget karena ada orang yang target market yang memang peduli terhadap gaya hidup sehat kayak gitu. Itu tuh bisa jadi apa cara teman-teman mendapatkan penghasilan kayak gitu. Nah, terakhir ya sambil ini semuanya jalan, teman-teman bangunlah personal branding di media sosial. Tunjukkan bahwa teman-teman itu bisa loh menulis, teman-teman bisa loh menghasilkan dari aktivitas menulis kayak gitu. Nah, proses menulis itu teman-teman bisa rutin posting di Instagram, bisa posting di Threads, atau bisa posting di LinkedIn. Tujuannya adalah supaya orang tahu, oh ada ya Martin yang bisa menulis, ada ya Kak Rindu yang bisa membuat tulisan kayak gitu. Ini buat ngasih tahu ke dunia supaya dunia tahu siapa kita kayak gitu. Si personal branding ya paling apa ya di media sosial, daripada media sosial kita kita gunakan untuk apa sih, untuk mengonsumsi konten yang nggak jelas arahnya, ya mending kita bangun personal branding lah dari sini kayak gitu, untuk ngasih tahu kalau kita adalah content writer. Kita bisa bikin konten untuk website, kita bisa bikin konten untuk media sosial. Percaya deh, pasti tuh ada ya teman-teman, ada salah satu teman dari kita yang punya jualan, punya jualan makanan, minuman, atau mungkin punya bisnis online, bisnis yang juga mau dioptimasi kontennya di Instagram, di TikTok, itu pasti punya deh kayak gitu. Nah, itu tuh bisa kita bisa bisa menjadi cara supaya kita bisa dapat klien kayak gitu. Itu ya, kebayang ya teman-teman. Ini terakhir ya, pada dasarnya intinya mah content writing itu adalah skill untuk menulis di platform digital. Apa-apa sekarang online. Jadi menulis bahkan itu bisa kita show di platform digital. Nah, caranya proses content writing itu adalah ya tadi kenali pembaca kita, riset, menulis, evaluasi, terus publish, sebar ke media sosial, ke grup WhatsApp, kayak gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah sekali lagi bahwa menulis itu adalah skill, bukan bakat. Skill itu adalah sesuatu yang semakin dilatih, semakin kita jago. Kayak gitu. Nah, ketika kita sudah jago, kita sudah punya banyak kemampuan menulis kita tuh udah mumpuni ya, itu nantinya bisa diuangkan, teman-teman. Ada banyak cara mendapatkan uang dari menulis. Tadi ada blog, freelance, ebook, personal branding. Jadi kebayang ya. Sekarang tuh kita tadi udah paham tentang definisi content writing, terus gimana sih cara cari uang dari aktivitas menulis kayak gitu. Kebayang ya?